Kemudian yang kedua, orang-orang Syiah juga meyakini bahwa imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Seperti disebutkan dalam Usulul Kafi. Ini juga kitab mereka. Di juz pertama halaman 441. Begitu pula dalam Biharul Anwar. Di juz ke-25 halaman 340. Kata mereka, fahum yuhilluna ma yasha'un wa yuharrimuna ma yasha'un. Para imam kami itu menghalalkan sesuai kehendak mereka dan mengharamkan sesuai kehendak mereka. Jadi mereka sudah menyamakan imam-imam mereka seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keyakinan Yahudi dan Nasrani. Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa Syiah telah menyamakan para imam mereka dengan Allah sehingga Syiah sama dengan Yahudi dan Nasrani. Dia mengatakan bahwa hal itu terdapat dalam kitab Usulul Kafi. Mari kita lihat kitab tersebut. Dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajr, cetakan pertama tahun 2007, halaman 279. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sinan yang berkata, sampai kalimat, mereka menghalalkan dan mengharamkan apa yang mereka kehendaki. Dalam kitab Mir'atul Uqul, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 190. Al-Majlisi berkata, hadis kelima adalah hadis dhaif. Hadisnya dhaif, Pak Ustadz Wahabi. Ente nggak malu muncul di permukaan di hadapan umum membawa riwayat yang tidak bernilai. Kami akan bacakan riwayat kepada para pemirsa, bukan untuk Ustadz Wahabi ini, karena semua yang datang dari Ahlul Bait dia akan tolak. Dalam kitab Basairud Darajat, karya As-Sofar, salah satu ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Maktabah Ayatullah Al-Uzma Al-Mar'ashi, halaman 299 sampai 300. Dari Abu Abdillah berkata, kalau kami berfatwa kepada manusia menurut pendapat kami dan hawa nafsu kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang binasa. Akan tetapi, fatwa tersebut adalah riwayat dari Rasulullah sebagai sumber ilmu. Kami mewarisinya, yang besar dari yang besar dari yang besar. Kami menyimpannya seperti orang menyimpan emas dan perak mereka. Dapat pemirsa lihat dalam riwayat di atas bahwa para imam Syiah tidaklah berfatwa akan sesuatu, melainkan hal tersebut dipastikan dari Rasulullah, di mana mereka, para imam Syiah, yaitu Ahlul Bait Nabi, adalah para pewaris ilmu Nabi dan selalu menjaga ilmu tersebut sebagaimana menjaga harta yang sangat berharga. Sekarang mari pemirsa merujuk pada kitab berikut sebagai perbandingan. Dalam kitab Mukhalafatus Sahabi, karya Dr. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, dosen Fakultas Usul Fikih Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, Kota Riyadh, Arab Saudi, yang diterbitkan oleh Maktabah Ar-Rushd, halaman 106. Dr. Abdul Karim bin Ali berkata, masalah kedua di dalam mazhab kedua adalah jika seorang sahabat menyelisihi hadis dari Nabi, maka penyelisihannya dan amalnya tersebut diambil, sedangkan hujah hadis Nabi yang menyelisihinya menjadi gugur. Dapat pemirsa lihat apa yang dikatakan Ustadz Usul Fikih dari Arab Saudi di atas, bahwa ditinggalkannya hadis Nabi dengan mengambil perbuatan sahabat yang menyelisihinya. Mengapa Ustadz Wahabi ini tidak mempermasalahkan hal seperti ini, malah sibuk mengkafir-kafirkan mazhab lain yang dia tidak ketahui? Menurut kami, jawabannya adalah karena si Ustadz Wahabi ini tidak mengetahuinya. Sekarang mari kita lihat kitab berikut ini. Di dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 690, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, yaitu hasil pernikahan, sedangkan orang yang menzinahi ibunya tidak mempunyai hak atasnya, yaitu rugi.
Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang lain tentang riwayat di kitab Sahih Muslim tersebut. Dalam kitab Faidul Qadir, karya Al-Manawi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan kedua tahun 1972, halaman 377 sampai 378. Al-Manawi berkata, kemudian hasil hubungan yang halal telah berlaku baginya hukum-hukum. Sesungguhnya ditetapkan kepada hak seorang istri dengan adanya akad nikah yang sah. Sampai kalimat, maka nasab tidak dapat ditetapkan dari hasil hubungan zina. Al-Marizi berkata, yang pertama kali menisbatkan nasab anak hasil zina dalam Islam adalah Muawiyah ketika menisbatkan Ziyad kepada ayahnya, yaitu Abu Sufyan. Ustadz Wahabi ini sibuk mencela dan mengkafirkan Syiah dan Sufi tentang para imam mereka. Ternyata terdapat sahabat Nabi yang terang-terangan merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 533. Dari Yazid bin Abi Habib, dari Atha bin Rabah, dari Jabir bin Abdullah, dia mendengar Rasulullah bersabda di hari Fathul Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang penjualan arak, bangkai, daging babi, dan patung. Sekarang mari kita lihat siapa yang telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah. Dalam kitab Tahdzibul Athar, karya Ibn Jarir At-Tabari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Musnad Imam Ali bagian 4, yang diterbitkan oleh Matba'ah Al-Madani, halaman 241. Dari Abu Wa'il berkata, aku bersama Masruk berada di silsilah, yaitu nama tempat. Lalu tempat tersebut dilalui oleh kapal laut. Di dalamnya terdapat patung-patung dari emas dan perak. Muawiyah mengirimkannya ke India untuk dijual. Apakah kalian, Wahabi, akan menerima riwayat yang justru menjatuhkan martabat seorang nabi dengan merubah hukum yang telah ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi? Dalam kitab Subulus Salam, karya As-Sun'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2006, halaman 206 sampai 207. Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Nabi melaksanakan sholat Id tanpa azan dan iqamah. As-Sun'ani berkata, ini adalah dalil tidak adanya syariat. Sesungguhnya kedua hal itu, yaitu azan dan iqamah dalam sholat Id, adalah bid'ah dalam sholat Id. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibn Musayyab, sesungguhnya orang yang pertama kali mengadakan azan untuk sholat Id adalah Muawiyah. Riwayat semacam ini juga terdapat dalam beberapa kitab lain dengan lafaz berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama. Di antaranya dalam kitab Al-Um karya Al-Imam Asy-Syafi'i, jilid 1, halaman 405 yang diterbitkan oleh Maktabah atau Fikiyah. Dalam kitab At-Tamhid 5 fil Muwatta karya Imam Ibn Abdul Bar, jilid 5, halaman 224 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2005. Dalam kitab Ikmalul Mu'lim karya Al-Qadi Iyad, jilid 3, halaman 264 sampai 265 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2006. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, jilid 3, halaman 129 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2000. Dalam kitab Irsyadus Sari karya Al-Qastolani, jilid 2, halaman 635 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2009. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti, halaman 187 yang diterbitkan oleh Darul Fikr. Kami akan ajukan pertanyaan bagi mereka yang membela Muawiyah dan mereka harus menjawab, karena semboyan mereka adalah siapa saja yang menghina sahabat Nabi maka dia munafik. Pertanyaannya adalah, para ulama yang telah mencantumkan keburukan pribadi Muawiyah dan melakukan perbuatan bid'ah yang telah disebutkan di atas seperti Az-Zahabi, Ibn Hajar, At-Tabari, An-Nasai, Ibn Katsir, Al-Manawi, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain, apakah mereka semua itu dikatakan munafik?
Atau memang itulah kenyataan yang dilakukan oleh Muawiyah? Dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Hadits Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 219. Diriwayatkan dari Ibn Abbas yang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kalian dapati berbuat seperti perbuatan kaum Lut, yaitu homoseks atau lesbian, maka bunuhlah kedua pelakunya. Ahmad Muhammad Syakir berkata, sanadnya sahih. Sekarang mari kita lihat, siapakah yang membolehkan melakukan perbuatan kaum Lut, yang mana jelas-jelas hal tersebut telah diancam oleh Rasulullah. Dalam kitab Al-Muhalla, karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 12, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2003, halaman 404. Ibn Hazm berkata, masalah tentang perempuan yang mendatangi perempuan lain, yaitu lesbian, berkata sekelompok ulama, dihukum cambuk keduanya sebanyak 100 kali, sampai kalimat, sedangkan suatu kelompok ulama membolehkannya. Yang aneh, saat para ulama di luar Imamiyah meriwayatkan tentang kecacatan sahabat Nabi, kelompok Wahabi, buta, tuli dan bisu, serta berusaha keras menyebarkan propaganda bahwa hanya Syiah lah yang mencela sahabat Nabi. Semua itu demi untuk menutupi kebobrokan ajaran yang mereka miliki. Bahkan yang lebih aneh lagi, hal tersebut tertulis dalam kitab-kitab ulama muslimin. Inilah yang dikatakan dalam pepatah, semut di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tak tampak.